sampai dengan 11 dulu. Iya. Demikian firman Tuhan dari Wahyu pasal 18 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Iya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, ya, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dalam 1 jam saja berlangsung apa, saudara? Penghakiman. Nah, saudara kasih, kalau virus masih bertahun-tahun, tahun pertama, tahun 2021, 2022 masih ada sisa. Tapi kalau namanya penghakiman ekonomi tidak bertahun-tahun, 1 jam saja. Wah, hebat sekali nih. Pak Rizky, 1 jam saja katanya. Makasih hebat, apapun Wilmar, 1 jam saja. Itu kata Alkitab. Maka mereka berkata, celaka, celaka. Terus, ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sama-sama kita bacakan ini semua. Ini pedagang-pedagang menangis, meratap. Siapa kira-kira pedagang? Pada umumnya pemilik uang adalah siapa? Pedagang. Pertukaran uang ada di tangan siapa? Pedagang. Lihat, mereka akan meratap dan menangis. Saudara kasih, yang ditangisi adalah dagangannya yang tidak laku lagi. Jadi kalau yang namanya penghakiman terhadap alam, penghakiman terhadap manusia yang lewat sampah belum menangis. Tapi lihat, inilah saatnya para pedagang akan menangis. Saudara akan melihat nanti. Dan ini diingatkan oleh Tuhan. Maka saudara akan lihat apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Haleluya. Mari kita baca bersama dulu supaya betul-betul menjadi ingatan kita semuanya. 1, 2, iya. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang yang membeli barang-barang mereka. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi apa, saudara? Saudara kasih, kalau tidak ada lagi membeli barang-barang mereka, apa yang terjadi? Nangis, Tangisan, kabung, ratapan. Saudara kasih, sudah terbiasa bergelimpangan dengan uang, bergelimangan dengan apa? Uang. Makanya kalau saya lihat, nah, sudah terbiasa bergelimangan dengan uang, tiba-tiba tidak lagi. Nah, contohnya sudah terbiasa menang tender, tiba-tiba tak menang tender, angkat kaki dari gereja ini. Karena apa? Gak gereja lagi. Nah, betul saudara-saudara, ini akan terjadi. Nah, saudara kasih. Nah, maka masa kelimpahan, aman pendeta, doakan dulu. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Hari ini tender Tuhan, mulai jam 10 sampai jam 11 tender ini demikian. Engkau jamalah dia, urapilah dengan kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Telepon dari dalam, Om, selamat siang Om, di mana kita malam, di mana kita makan. Berarti menang. Benar ini, saudara-saudara. Benar ini. Tapi tidak selamanya seperti itu. Tapi tak kala tender tidak ada lagi, tidak seperti dulu lagi. Bukan karena penenggulan, Alkitab katakan supaya kembali kepada Alkitab. Para pedagang akan apa? Berkabung dan meratap. Saudara kasih, mau tender, yang ditender 30 juta, yang kerja 40 orang. Kira-kira sanggup enggak mengerjakan itu? Enggak sanggup lagi. Akhirnya kalah tender. Tetapi juga ada orang yang mengambil itu. Kok berani? Saudara-saudara kasih, itulah namanya ekonomi. Saudara kasih, sebenarnya ini sudah agendanya Tuhan. Dulu cemerlang, gampang, mudah, tapi sekarang tidak selamanya seperti itu. Nah, makanya saudara sekalian, apapun yang terjadi,
mau menang tender atau tidaknya, iring Tuhan. Jangan kau katakan, tak manjur lagi 2 pendeta kami, tak manjur. Walaupun si manjur tak ada lagi, tak manjur. Saudara, bukan ini agendanya Tuhan. Nah, betul nggak saudara? Jadi bukan hanya kalian yang bermasalah, ke gereja pun pasti akan bermasalah. Contohnya, saudara kasih, kolektenya pasti akan berkurang. Contohnya seperti itu dulu. Nah, betul nggak saudara? Puji Tuhan aja sekarang meningkat kolektenya. Nah, amin saudara kasih. Nah, ini bedanya. Jadi, saudara kalah tender, saudara kurang dapat berkat, sebenarnya mempengaruhi keseluruhannya. Baik pun di gereja itu pasti. Makanya teman-teman saya dengan putaran saudaraku, putaran apa namanya itu, kebutuhan di setiap gereja besar itu yang di Jakarta itu, membayar arus listrik pun nggak mampu lagi saudara. Ibadah pertama nggak ada lagi, tinggal berapa orang, dari 200 tinggal 25 orang. Padahal listrik, sound system dan lain-lain tetap nggak bisa lagi. Nah, tentu mempengaruhi ke ekonomi. Betul saudara kasih? Dia dipengaruhi, nggak bisa kita katakan karena kurang manjur lah, karena inilah. Saudara kasih, kembali bahwa semuanya adalah kepada agendanya Tuhan. Nah, supaya kita menang di masa sulit itu, maka jemaat terus diingatkan kebenaran Tuhan. Amin saudara. Jadi menjadi kekuatan kita adalah firman-Mu, firman Tuhan. Nah, karena itu berulang-ulang kita bacakan nubuatan Tuhan Yesus di Matius pasal 24 itu. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, bukankah demikian? Nah, akan apa saudara? Selamat. Kenapa sampai Tuhan mengingatkan kita? Tuhan Yesus tak pernah salah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi itu. Saudara kasih, sampai Tuhan ingatkan masih ada orang percaya, masih ada orang percaya. Tak kala aku datang kembali. Karena Tuhan melihat masa sulit terus akan ada. Saudara kasih. Nah, seperti itu, seperti susah. Walaupun pemerintahan kita, pemerintahan Jokowi berusaha. Nah, saudara kasih, bagaimana supaya kita sehat dengan vaksin? Betul nggak saudara? Tapi lihatlah di Jakarta bahwa ada juga sebutan istilahnya. Nah, saudara kasih, bahwa virus corona gelombang kedua kita tidak tahu. Mereka katakan tanpa sebab, tanpa apa namanya, gejala, tanpa gejala. Nah, orang biasanya kalau sudah batuk atau pilek atau demam, kita sebutlah itu, nah, kena virus corona. Sekarang tanpa batuk, tanpa demam, tanpa apa lagi, tak ada tanda-tanda, tapi sudah dinyatakan kena apa? Virus. Ngerti lagi kita, berarti mati mendadak. Saudara-saudara, seperti itu. Makanya kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan, saudara kasih, maka saudara pun berani ke sini dengan kumpul seperti ini, karena engkau adalah manusia langka, karena engkau